Halo semuanya, perkenalkan saya Atina Alfadila dari Manajemen B 2019, NIM F02190024. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai apa sih pengaruh teknologi terhadap sumber daya manusia di masa mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi memiliki pengaruh yang besar terhadap proses dan praktik sumber daya manusia. Namun, penelitian yang memeriksa keefektifannya hanya relatif sedikit, dan sebagian besar studi yang ada belum menilai sejauh mana sih sistem ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan sumber daya manusianya, yaitu menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Yang pertama, bagaimana sih teknologi itu dapat mempengaruhi proses sumber daya manusia? Teknologi telah mengubah cara proses pengelolaan sumber daya manusia saat ini, terutama dalam hal bagaimana organisasi itu mengelola, menyimpan, menggunakan, dan menyebarkan informasi mengenai perekrutan dan karyawan itu sendiri. Selain itu, teknologi juga telah mengubah sifat pekerjaan, hubungan kerja, dan pengawasan. Terlepas dari dampak teknologi pada sumber daya manusia, Kistler dan rekan-rekannya berpendapat bahwa teknologi informasi sekarang dapat memediasi hubungan antara individu dan organisasi serta bawahan dengan supervisornya. Di sini saya akan membahas 5 sasaran penggunaan teknologi terhadap proses sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Sasaran yang pertama, menarik tenaga kerja yang berbakat dan beragam. Perekrutan yang efektif tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan dan keragaman tenaga kerja, tetapi juga dapat membantu membangun kepuasan pelanggan, mendorong inovasi, dan meningkatkan kreativitas. Seiring berjalannya waktu, berbagai bentuk teknologi telah diperkenalkan untuk menarik pelamar, mulai dari pasif, teknologi satu arah seperti iklan pekerjaan berbasis web, papan pekerjaan, hingga teknik yang lebih interaktif seperti pemeran kerja virtual. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa 90% organisasi besar menggunakan satu atau lebih teknologi untuk mengiklankan pekerjaan dan memungkinkan pelamar untuk mengirimkan lamaran secara online. Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada karakteristik pelamar, penelitian lain tentang e-recruitment lebih berfokus pada karakteristik teknologi seperti atribut situs web dan penggunaan kustomisasi sebagai sarana dalam mempengaruhi kepuasan pelamar dan ketertarikan terhadap organisasi. Dalam temuannya mengenai rekrutmen elektronik, ada beberapa bukti menunjukkan bahwa hal itu dapat meningkatkan efisiensi dalam menurunkan biaya proses perekrutan. Namun, penelitian tidak secara jelas menunjukkan apakah itu membantu organisasi meningkatkan tujuan dalam menarik banyak pelamar kerja yang berbakat dan beragam. Salah satu alasannya, mungkin karena teknologi saat ini menggunakan proses komunikasi statis atau satu arah, yang hanya memberikan informasi kepada pelamar tentang lowongan pekerjaan dan memungkinkan mereka melamar pekerjaan secara online. Berbeda dengan teknologi satu arah, beberapa teknologi interaktif baru dapat meningkatkan personalisasi perekrutan elektronik dan meningkatkan keefektifannya secara keseluruhan. Misalnya, Web 2.0, media sosial, realitas virtual, blog, serta pratinjau pekerjaan secara virtual. Tren penggunaan teknologi yang lebih interaktif untuk perekrutan elektronik adalah langkah positif untuk meningkatkan citra organisasi sebagai tempat yang hangat dan ramah untuk bekerja, dan memastikan bahwa perekrutan elektronik memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Sasaran yang kedua yaitu memilih karyawan yang berbakat dan beragam. Tujuan kedua dari Human Research adalah untuk memilih pelamar paling berbakat di antara mereka yang melamar pekerjaan dan memastikan bahwa mereka mewakili keragaman pelamar di kumpulan tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi berdampak besar pada proses ini. Dengan beberapa laporan menunjukkan bahwa 74% organisasi besar A sekarang menggunakan pemilihan elektronik untuk memfasilitasi proses perekrutannya. Istilah e-selection ini digunakan untuk merujuk pada berbagai bentuk teknologi untuk menilai sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelamar. Dengan persyaratan pekerjaan seperti lamaran kerja berbasis web, tes, dan wawancara. Namun, pemilihan elektronik ini memiliki keterbatasan. Berdasarkan penelitian saat ini, tidak jelas apakah sistem pemilihan elektronik memungkinkan organisasi untuk memperkerjakan pelamar paling berbakat atau meningkatkan keragaman tenaga kerja mereka. Salah satu alasannya adalah bahwa penelitian menunjukkan bahwa skor pada tes kemampuan kognitif terkomputerisasi dan inventaris kepribadian tidak selalu setara dengan versi kertas dari metode penelitian ini. Batasan potensial lain dari sistem pemilihan elektronik adalah bahwa wawancara secara elektronik mungkin kurang efektif dan dipandang kurang positif oleh pelamar daripada wawancara tatap muka.
Mengingat keterbatasan ini, organisasi mungkin ingin menggunakan konferensi video berbasis cloud di masa mendatang, misalnya Zoom, OmniJoin, karena menawarkan video dan audio berkualitas tinggi dan dapat diakses dengan menggunakan perangkat seluler. Singkatnya, kami percaya bahwa penggunaan teknologi baru dapat memungkinkan sistem pembelian elektronik untuk mengatasi beberapa keterbatasan mereka saat ini dan membantu organisasi mencapai tujuan mereka dalam memperkerjakan karyawan yang paling memenuhi syarat. Sasaran yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Tujuan ketiga dari Human Research adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Berbagai teknologi telah diadopsi oleh organisasi dalam upaya untuk menyampaikan dan mengelola proses pelatihan secara lebih efektif, seperti e-learning atau pelatihan elektronik yang inisiatif berkisar dari hanya menyediakan materi pelatihan secara online hingga menggunakan berbagai teknologi untuk menyampaikan konten kursus dan mendukung komunikasi peserta pelatihan, misalnya konferensi video dan simulasi virtual. Penelitian terbaru menemukan bahwa lebih dari 25% jam pelatihan perusahaan sekarang dilakukan secara online dan hampir 40% inisiatif ini didukung dengan teknologi. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa e-learning memberikan lebih banyak manfaat seperti fleksibilitas, efisiensi, dan kenyamanan bagi peserta pelatihan, serta penurunan biaya yang dibandingkan dengan metode pelatihan secara tradisional. Penelitian juga menemukan bahwa karyawan lebih memilih pelatihan tatap muka daripada e-learning, karena e-learning seringkali terisolasi secara sosial dan tidak selalu memberikan umpan balik tepat waktu. Untuk alasan ini, beberapa peneliti berpendapat bahwa organisasi perlu menggunakan metode pembelajaran secara campuran. Karena beberapa penelitian tentang pembelajaran campuran menunjukkan bahwa peserta didik dalam konteks ini memiliki tingkat motivasi belajar yang lebih tinggi dan metakognisi yang lebih baik, serta nilai kursus yang lebih tinggi daripada ketika pengaturan tradisional atau e-learning digunakan. Sasaran keempat yaitu mengelola dan meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu tujuan terpenting dari SDM adalah pengelolaan kinerja karyawan yang efektif yang mencakup penilaian kinerja saat ini, mengidentifikasi karyawan berkinerja tinggi dan rendah, dan memberikan umpan balik kepada karyawan. Dalam hal pengukuran, Electronic Performance Monitoring berpotensi dapat memfasilitasi proses dengan menggunakan teknologi untuk melacak kinerja karyawan selama periode evaluasi dan merekam evaluasi baik formal maupun informal secara berkelanjutan. Dalam hal umpan balik, teknologi EPM ini dapat digunakan untuk membuat tabulasi hasil umpan balik multi penilai, penyebaran hasil tersebut kepada karyawan dan manajer, dan meminta manajer untuk bertemu dengan karyawan untuk membahas kinerja mereka dan perbaikan yang diperlukan. Alasan utama organisasi menggunakan sistem EPM ini adalah karena mereka percaya bahwa teknologi dapat merampingkan proses evaluasi kinerja ini, memotong biaya, dan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengelola kinerja karyawan. Terlepas dari potensi keuntungan dari IPM tersebut, penelitian mengungkapkan bahwa karyawan memiliki reaksi yang beragam terhadap penggunaan sistem ini. Namun, dalam studi yang sama, karyawan melaporkan bahwa kualitas evaluasi kinerja akan lebih rendah ketika menggunakan sistem IPM ini dibandingkan dengan sistem tradisional. Dengan demikian, tampaknya sistem EPM terkomputerisasi sebenarnya dapat menurun daripada meningkatkan interaksi antara supervisor dengan bawahan, namun masih diperlukan penelitian tambahan. Sasaran yang kelima, yaitu memotivasi dan mempertahankan karyawan berbakat dengan latar belakang yang beragam. Salah satu tujuan dari sumber daya manusia yang tak kalah penting yaitu memotivasi dan mempertahankan karyawan paling berbakat yang berasal dari latar belakang yang beragam. Tujuan ini sangat penting jika ada organisasi yang ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dalam lingkungan saat ini, organisasi sangat memperhatikan tidak hanya menangani kekurangan bakat di dalam dan di luar organisasi, tetapi juga mencegah hilangnya karyawan saat ini.
Menariknya, beberapa laporan menunjukkan bahwa lebih dari 50% organisasi menggunakan teknologi untuk mendukung perencanaan, kompensasi, dan proses manajemen. Salah satu alasan utama tren ini adalah bahwa sistem kompensasi elektronik dianggap dapat mengurangi biaya administrasi dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan kompensasi. Akibatnya, organisasi biasanya menggunakan teknologi untuk mendukung 3 bidang utama kompensasi, termasuk otomatisasi sistem penggajian, desain sistem kompensasi, dan komunikasi serta administrasi kompensasi dan manfaatnya. Selain itu, sebuah studi mengungkapkan bahwa penggunaan sistem kompensasi elektronik mengurangi tingkat kesalahan, menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik, dan membuat perencanaan kompensasi lebih terlihat oleh karyawan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.